Mas Adit masih ingat? Gue juga nggak ingat. Iya. Di buku tebal gitu. Wah, luar biasa ingatannya ya masih. Ini pasti yang nonton masih nanya-nanya juga nih, bener gak sih waktu itu? Itu emang pengen nonton ini apa nonton Wulan Guritno ya? Selingan. Yo, balik lagi di Espresso, sebuah obrolan sedikit pahit tapi apa Mas Adit? Nggak bikin masuk angin. Waduh. Yo, kita kedatangan teman-teman dari Lazio Indonesia. Wih, Lazio loh. Sebelah kanan ada Mas siapa? Wisnu Sasongko. Indra Songko dan sebelah kiri ada Fauzan Lutfi. Pas Fauzan. saya pengojan aja. Oke. Tuh, udah jelas ada. Salah satu penantang juara di sebelumnya musim kemarin. Oke, untuk mencairkan suasana ya kita mau sedikit nostalgia dulu nih. Iya. Ngomong-ngomong nih, abang-abang ngikutin Lazio dari kapan nih? Kalau saya pribadi itu semenjak Lazio main di Jakarta, GBK. Tahun 96. Wah itu. BP Signori mas. BP Signori. BP Signori cetak penalti nggak pakai ancang-ancang. Ada pemain muda namanya Marco siapa? Piovanelli apa yang bersinar waktu itu. Iya. Waktu di friendly itu. Iya. Ketemu tim apa Indonesia Selection dulu. Betul. Yang Dinozov ya pelatihnya masalahnya. Waktu itu sebenarnya pelatihnya Zdeněk Zeman, cuman Dinozov itu direktur teknik. Jadi karena Sergio Pranyotti waktu itu nggak hadir ke Jakarta. Oke. Udah nggak bisa diraguin lagi nih Mas siapa ini Mas. Iya benar. Kalau Mas ya? Gue pas SD itu kelas 5 itu nggak setua di sini kalau masalah ini. 98 99 ya, setahun sebelum Scudetto. Itu pas banget. Itu udah Erikson ya? Erikson 97 kalau nggak salah ya. Sudah. Iya. Kalah sama Milan. Berarti relate nih Mas, kalau kita Iya. bahas yang lawas-lawas dulu nih Mas. Iya. Seru. Langsung aja kita tanya nih, gimana mentalitas era Sven-Goran Eriksson? Iya, kayaknya soalnya Eriksson itu yang ngebawa Lazio juara kan, kayaknya tuh mentalitasnya tuh jadi beda banget di tangan Eriksson gitu. Ingat gak kira-kira waktu itu kayak gimana sih waktu zamannya Eriksson gitu? Iya, mungkin yang dibawa Eriksson ke Lazio lah gitu. Iya, di Sven-Goran Eriksson waktu itu memang eranya era terbaik ya. Mungkin salah satu era yang paling diingat oleh para Laziale seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Iya. Bahkan dia kan sebenarnya malahan tahun 80-an itu juga sempat mengenyam Italia juga gitu kan. Iya. Tapi bersama rival. Juara Coppa sama Juara Roma. Coppa Iya, gitu kan. betul. Terus habis itu dia juga membawa hegemoni khusus di Sampdoria. Iya. Akhirnya sempat bermasalah dengan Zdeněk Zeman, akhirnya Pranyotti memilih si Eriksson untuk nah akhirnya dibawa tuh gerbong Sampdorianya. Ada beberapa pemain-pemain pilar, terutama Mancini. Karena Mancini menurut dia adalah pengubah segalanya. Iya. Tapi saat itu agak benturan juga karena ada ikon BP Signori tadi yang sudah dibilang. Akhirnya tidak akan mungkin ada dua nahkoda dalam satu tim. Bintang tuh harus ada satu. Akhirnya sempat terjadi pergumulan juga gitu kan, akhirnya dipindah ke Sampdoria gitu kan si BP Signori, dan akhirnya semua bintang-bintang yang masuk akhirnya memberikan efek yang memang yaitu tadi level juara gitu kan. Itu yang memang karena BP Signori walaupun dia 2 kali top skor di Serie A, tapi untuk sebuah tim malah belum menghasilkan Scudetto gitu kan. Jadi dirasa ini kayaknya bintang tapi kayaknya terlalu individualis gitu kan. Harus ditepikan. Akhirnya dia membawa gerbong Sampdoria, terus beberapa pemain-pemain unggulan dari Barcelona kayak Ivan de la Peña, Couto gitu kan akhirnya masuk gitu kan. Itu mengubah segalanya. Ritme Lazio yang tadinya hanya mungkin level pertengahan akhirnya jadi penantang juara setiap musim gitu sampai 4 tahun ke depan eranya Eriksson. Itu ibaratnya lagi mau jaya-jayanya. Ibaratnya duit tuh ada terus. Ada Ini nih, Duit ada terus. yang penting itu tuh. Duit ada terus, ya Veron masuk, Almeida masuk. Akhirnya kan jadi satu penantang juara dan dari situ mulai semuanya. Itu benar-benar
musim yang walaupun masih bocah kan, masih belum tahu media susah, beli koran bola top skor harus ngumpulin duit dulu, nggak jajan berapa hari. Itu kalau udah poster koran bola dulu kan dari jaya-jayanya kan udah poster Lazio, udah tuh udah niat banget harus ada tuh. Poster pemain Lazio pertama Mas yang ada di kamar. Pertama itu gue Nesta. Kalau gue pribadi ada tuh kayak satu poster itu khusus kayak semua pemain 9798 squad pertamanya Eriksen. Jadi gue tahu tuh ada Paul Ocon, ada jadi beberapa yang nggak penting-penting ibaratnya yang nggak kelihatan, yang mainnya nggak pernah kelihatan tuh ada loh ternyata ada gitu. Grandoni, Gotardi. Itu super sub itu paling idola tuh. Karena dia 10 tahun kan. Oke, itu kan berarti termasuk era jayanya Lazio dan juga finansialnya oke lah. Cragnotti nih, menurut abang-abang nih, transfer terbaik di era Cragnotti siapa nih? Kalau gue pribadi sih ada banyak sih, ada beberapa sih. Salah satunya Vieri lah. Vieri. Gitu. Itu yang sempat diprotes waktu itu ya sama Paus kalau nggak salah waktu Vieri itu dari Atletico kan ya Vieri. Iya. Iya, salah satu yang termahal dunia juga waktu itu. Pas ke Atletico ya? Pas dari Atletico ke Lazio. Iya. Ya, tapi emang kebukti sih Vieri. Ya langsung moncer lah di Lazio tuh. Karena waktu di Atletico sendiri dia kan top score. Iya, benar. LPCC, habis itu dia masuk mempersembahkan runner up plus winners. Oh, yang ketemu ini Real Mallorca. Ya, winners terakhir itu ya. Terakhir betul. Abadi. Iya, benar. Vieri kepalanya bocor kalau nggak salah tuh waktu itu. Vieri. Iya, berdarah ya. Kalau Masnya siapa? Kalau gue Veron. Veron. Itu idola gue banget. Tapi Veron dari Parma atau dari Sampdoria ya? Parma. Dari Parma dulu. Itu Veron. Itu dia mengatur ritme permainan itu, dia mainnya nyantai. Iya. Kalem, tapi sekali umpan khas banget itu playmaker klasik. Itu udah nggak ada lagi kayak gitu kalau sekarang. Dia santai, kayak bawa bola tuh kalem, gocek kalem, tapi kalau sekali umpan banget timingnya itu loh. Itu rekrutan paling bagus loh. Dari pojok aja bisa masuk. Langsung bola pisang. Sir Alex Ferguson yang nggak bisa make dia gitu. Iya. Oke. Terus itu juga di era itu bomber lagi gila-gila Mas. Lazio ya kan? Salah, Vieri, Claudio Lopez. Iya. Boxic sebelumnya ya. Boxic kalau nggak salah 2 kali kan sempat ke Lazio tahun 90-an awal terus balik lagi gitu kan. Cuman pengen ngicipin champion. Oh iya. Terus itu selain di tengahnya juga Argentina banget ya. Almeida, Simeone. Bukan Parma semua ibunya. Itulah mengapa di jersey champion pertama Lazio itu identik dengan putih biru langit kan, seperti jersinya Argentina. Iya sih. Iya. Itu yang dibilang bahwa Lazio itu Argentinanisasi ya begitu. Argentina di Italia. Oke, terus ada beberapa pemain-pemain yang cukup identik Mas ya. Iya. Dulu buat lini sayap kanan terutama yang paling diingat sih. Khususnya nih. Kita baru nyatat beberapa nama nih, ada Poborski, Conceição rambutnya rapi terus Mas. Enggak pernah berantakan. Berantakan. Terus ada Diego Fuser sama Lucas Castroman. Ini favoritnya siapa nih menurut abang-abang nih? Sebenarnya sih favorit itu mungkin Conceição. Karena dia tuh apa ya, semangatnya itu loh. Jadi walaupun mungkin secara teknik umpan Poborski lebih bagus ya, cuman secara struggle tuh Conceição lebih fight lah di lini tengah Lazio. Masnya?
Stroman itu fighter juga tuh. Gitu. Ya. Kecil-kecil udah cabai rawit gitu. Laga yang menjadi kesan terhadap pemain-pemain tersebut, Mas. Yang paling diinget, wah ini umpan dia nih yang waktu itu nggak bisa gue lupain nih. Kayak kalau umpan power skill lebih banyak. Iya. Bahkan golnya lebih banyak. Ya kalau Conceição itu biasanya pas di laga-laga di Winners sih sebenarnya. Winners karena dia sering tampilnya di Winners ya. Jadi ada waktu itu kalau nggak salah lawan Partizan Belgrade tahun 98 gitu, 97 98 apa 98 99 di kandangnya Partizan, itu salah satu umpan terbaiknya yang akhirnya gol ke Salas. Mas Adit masih ingat? Gue juga nggak ingat. Iya. Di buku tebal gitu. Wah, luar biasa ingatannya ya masih. Makanya sih menang dia kan. Tapi ada juga nih beberapa atau ya yang paling terkenal sih transfer yang flop gitu. Oh iya. Udah mahal flop. Ya mungkin tahu maksud pertanyaan orangnya nih. Mungkin satu jawaban mungkin. Ya pemain dari Spanyol. Spanyol. Gaisca Mendieta. Nah, itu pada saat itu kan Mendieta tuh dibeli mahal banget dan ekspektasinya tinggi Luar banget biasa. gitu ya. Besar. Apakah yang bikin Mendieta itu kayaknya flop di Lazio itu apa cuman karena ekspektasi atau sebenarnya apa gaya main gak cocok atau gimana sih waktu itu? Iya, ini kebetulan saya pakai jersey Mendieta nih. Jadi di musim itu memang karena Mendieta 2 kali kapten Valencia di final Champions. Iya. Kalah lawan Madrid, kalah lawan Bayern Munchen gitu Iya. kan. Plus juga dia aktif banget bagus di Euro 2000 gitu kan. Mendieta tuh rohnya Spanyol. Iya. Ternyata waktu itu ya di era itu ada misalkan Italia aja gitu kan, dia Italia. Terus Spanyol ya Spanyol aja, Inggris aja. Jadi belum seperti sekarang pemain tuh udah bisa semua. Hampir semua liga bisa gitu kan. Tapi kalau dulu ya Mendieta dengan space-nya yang sangat luas, sayap gitu kan, tiba-tiba main di Italia yang tactical banget gitu kan, teknis. Catenaccio ya udah. Belum ada adaptasi, ya gagal akhirnya. Itu rekrutan di luar harapan gitu. Iya. Itu dia yang bikin finansial lumayan goyang. Salah satunya yang Salah paling satunya. Salah satunya itu yang bikin akhirnya efeknya kemana-mana ya. Ngomong-ngomong kita ada makanan nih, Mas. Boleh dicicipin, Mas. Santai aja. Sambil santai aja. Oh, Yes. Boleh dicobain. Ini dari Green Snack. Oh, Mas, cobain aja. Mas. Santai aja. Sambil dimakan aja. Siap. Ditawarin kalau nggak makan nggak enak. Ya. Oke, Mas Adit. Iya, terus Lazio juga dulu bukan cuman gelandang atau striker atau winger yang cukup banyak nama-nama yang familiar gitu, tapi back juga banyak kan. Selain Nesta, Stam, ada juga siapa lagi? Negro. Paulo Negro, Favali. Caro gitu. Couto. Tapi ya emang yang disayangkan tuh nama-nama itu tuh nggak ada yang bertahan sampai maksudnya sampai usia senja sampai jadi pensiun gitu paling nggak di Lazio itu. Apa gimana ya, kesannya gimana tuh kalau ngedengar ya, terutama kalau cerita soal Nesta lah, soal Stam ataupun soal ya semua Favali dan Pancaro gitu kan. Itu kan kayaknya tuh udah cocok banget, itu udah sama kultur Lazio atau main di Lazio, tapi pada akhirnya mereka pindah gitu. Apa emang semata karena alasan finansial atau karena alasan lain ya sebenarnya ya? Iya, sebenarnya ya itu tadi kita sangat menyayangkan ya. Flop Mendieta, akhirnya Cirio juga bangkrut karena waktu itu Lazio juga banyak meminjam uang dari bank gitu kan. Terus akhirnya pemain bahkan hampir digaji dengan saham. Bahkan Stam waktu itu menolak dengan keras, ibaratnya mana ada pemain dibayar dengan saham gitu kan. Akhirnya itu yang akhirnya banyak memutuskan stay atau potong gaji gitu kan. Akhirnya mereka keluar gitu kan, beberapa yang tadi disebutin gitu kan. Jadi nggak jadi legend banget di pensiun karena pensiunnya nggak di Lazio gitu kan. Walaupun Favali hampir 400 lebih caps di Lazio, cuman tetap dia malah ke Milan dan sebagainya gitu kan.
Ya itu yang bikin kita agak ngenes di era itu ya, di era itu suram banget Lazio gitu kan. Itu paling- Di saat kita banyak banyak bintang. tapi akhirnya harus pergi dan keluar gitu kan. Itu paling ngenes mah yang Nesta aja ya. Udah lagi latihan, tiba-tiba disuruh pindah, itu kan di luar kemampuan dia juga kan. Kalau klub nyuruh dia pergi untuk menolong keuangan. Iya benar. Akhirnya ke Milan kan. Iya, tapi Nesta di Milan juga nggak mau jadi kapten sampai pertandingan terakhirnya dia ya. Ya. Oke, terus tadi eranya sebenarnya masih sama nih Mas 97. Iya. Yang ngebawa juara waktu itu Coppa Italia ya. Ini ada ada trivia ya gitu. Iya. Ada trivia. Kita Ya. coba. Silakan Mas Adit lempar pertanyaannya. Takut lupa nih. Udah tua soalnya. Siapa aja yang siapa aja yang ingat lah gitu. Trivia ya. Ada satu pemain yang jadi pahlawan di final Coppa Italia yang tahun 97-98 waktu lawan Milan. Ya. Tahu nggak pemain itu siapa? Ingat nggak? Pemain itu pemain cadangan. Ya. Gotardi. Iya benar. Wah, ini mah udah nggak diragukan lagi. Iya ngomongin. Benar. Superstar paling utama. Tapi Gotardi itu bukan orang Italia ternyata, orang Swiss ya. Seorang Swiss. Dia bermain di Liga Swiss, bahkan Roberto Di Matteo juga sebelum di Lazio juga main di Liga Swiss gitu. Iya di Matteo juga ya. Jadi Lazio itu kayak sekolahan. Memupuk pemain yang belum ternama di Lazio jadi Ternama. jadi ternama. Iya. Dulunya gitu. Dulu gitu. Sekarang Waktu enggak. itu ingat banget itu Coppa Italia waktu itu finalnya masih 2 leg. Iya. Iya, Waktu itu Milan di San Siro menang 1-0, tapi habis itu di Olimpico leg kedua Milan juga unggul 1-0 lewat golnya si Albertini. Albertini ke Lazio juga nggak Iya. sih? Iya, Iya. 2004 2005 pinjaman. Terus habis itu disamain sama Gotardi itulah yang akhirnya bikin semangat. Yang akhirnya gol habis itu penalti, lupa siapa yang nendang. Jugovic ya. Jugovic. Nah, ya. Tuh Mas dia masih ingat Benar, pas nendang penalti Mas. Tapi yang terakhir ngegolin Nesta. Nesta. Iya, benar. Cocor, bola cocoran. Iya. Karena waktu itu lagi live di SCTI. Iya. Jadi benar. waktu itu saya nonton. Itu mau pasti kalau memori Mas Adit itu masih nempel Mas ya. Iya. Masih polos ya. Jangan-jangan eranya Gaza masih inget juga. Oh ya Gaza, ya soal Gaza sama Nesta itu benar nggak sih yang dia tuh pas lagi latihan kena tackle sama Nesta? Bener. Bener ya sampai Nestanya nangis itu benar ya atau Bener. Nestanya Jadi pokoknya merasa? waktu itu Nesta memang lagi masih di Primavera ya waktu itu ya. Tapi dengan badan yang tinggi besar dan kualitas yang mumpuni, tackle-tacklenya yang akhirnya direkrut lah dia untuk latihan ke tim utama. Nah, ketemulah Gaza. Nah, akhirnya tackle-nya Nesta waktu itu beranggapan ya itu tackle Itali, khas Itali, cuman salah jatuh atau gimana, akhirnya cedera. Nah, akhirnya Gaza sempat berminggu-minggu akhirnya nggak main gitu kan. Ini Mas. Ini pasti yang nonton masih nanya-nanya juga nih, bener gak sih waktu itu? Udah terjawab tuh Mas. Terus ada lagi pertanyaan. Satu pertanyaan lagi paling benar atau salah? Iya. Ya. Luca Marchegiani itu main di pertandingan Italia lawan Norwegia tahun 94. Benar ya? Benar. Gimana kan? Gua nggak tahu itu. Benar. Jawabannya benar. Dia bukan ngegantiin sih. Waktu itu si Pagliuca kena kartu merah. Kiper utamanya Italia Pagliuca kena kartu merah. Akhirnya Roberto Baggio ditarik keluar, dikorbanin sama Arrigo Sacchi dan masukin si Luca Marchegiani. Dan dia berjasa sampai Italia itu clean sheet. Iya. Menang lawan Norwegia. Ya. Luar biasa nih. Ya. 4 nih. Ini Michael Lighting belum lahir Bang. Meskipun muka-mukanya udah nego. Berarti terjawab Mas. Iya, udah terjawab semua lah kita yang kita ini. Kita tanya terjawab semua. Kalau dia yang nanya kita nggak tahu. Balikin. Jangan kita nggak tahu. Apa mau gantian ya kan? Tapi kalau edisi lawasnya nih
Iya, iya. Oh, udah Benar-benar. masih inget semua. Luar biasa. Waktu itu lebih sering nonton highlight Lega Calcio atau ikutin koran gitu atau gimana, Mas? Highlight. Kalau gue sih kebanyakan dari highlight lagi kalau sih dulu dari RCTI kan lagi zaman-zamannya siapa aku MC-nya Dik Doang ya. Oh, Dik doang. Dik Doang ya. Dik Doang. Wulan Wulan Guritno. Guritno sama Oh, Wulan. Gilbert. lagi yang cowboy. Iya, iya. Waduh. Iya, iya. Itu emang pengen nonton ini apa nonton Wulan Guritno ya? Selingan. Iya, iya, iya. Sampai sekarang masih kayak gitu loh. Kan ada kuis 3 Minuti. Oh, Iya, Treminity iya. baru tuh Dik Doang ya? Iya, iya, Sama Dik Ucuk Doang. Baba ya? Iya, benar. Iya bener. Iya. Ya udah nggak usah diragukan lagi lah Mas ini. Soal nostalgianya. Oke. Terima kasih banyak teman-teman dari Lazio Makasih. Indonesia. Oke, terima kasih. Ciao.